Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbuna karim al-qawiyyul matin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ibnul amin. Allahumma salli wa sallim wa qarrim ma'udhin wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nuril mubin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin ila yaumiddin amma ba'du. Muhammadun basyarun laqal basyar bal wa yaqutun bainal hajar. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ana fi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa aqulu lakum subhanallah wa bihamdih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Adada ma'alimallahu ta'ala wa zinata ma'alimallahu ta'ala wa mi'a ma'alimallahu ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada kesempatan yang sangat mulia ini kita semua mendapatkan hidayah, inayah, rahmat, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pertemuan ini kita tawakupan atau kita istirahat pengajian karena menyambut bulan suci Ramadan. Kita berharap besar kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi asbab seluruh dosa dan kesalahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi asbab hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, dan pula menjadi asbab saudara-saudari kita yang saat ini tengah sakit penyakitnya diangkat dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang picik rezekinya diluaskan oleh Allah, yang halal, yang mudah, yang baik dan barakah. Dan mudah-mudahan asbab dari apa yang kita lakukan ini pula menjadikan seluruh anak cucu keturunan kita, laki-laki dan perempuan sampai hari kiamat, menjadi hamba-hamba Allah yang salihin, yang salihat, min ahlil karamah wal istiqamah di dini wa dunya wal akhirah. Ditetapkannya kita serta mereka husnul khatimah indal maut ma'al lutuf wal afiyah, dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah, setelah umur yang panjang dalam kesehatan dan keafiatan yang sempurna, dalam taat ibadah kepada Allah, bihaqi nabi alin nabi, amin amin ya rabbal alamin. Pun salawat dan salam selalu kita hantarkan dan pasrahkan kehariban, pangkuan, junjungan Sayyiduna Habibuna Syafi'una alam semesta, Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, semua sahabat, para kerabat, para zuriat, para pengikut beliau, tabi'in ila yaumiddin. Syin wal khasiat rahimahumullah. Wal maqalatur rabi'ah, pembahasan atau perkataan yang keempat dari 55 yang kita bicarakan di dalam kitab Nasaihul Ibad ini, di mana pembahasan yang keempat ini bersumber dari sahabat Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mulia, termasuk salah satu daripada khulafaur rasyidin, yaitu An Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu, dari Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, beliau inilah yang pertama bergelar khalifah. Jadi yang pertama sahabat Nabi bergelar khalifah adalah Sayyiduna Abu Bakar Siddiq. Yang pertama bergelar Amirul Mukminin itu Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, ini dari Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Al-zulumatu khamsun minal asya'i. Kegelapan itu 5, ujar beliau. Ada kenyamanan gelap lah. Oh. Kayak pian tuh, kamu mau kan asak kadek penjenak ya. Kenyamanan kadek penjenak pian. Nah, ini gelap. Nah, kegelapan ini kata beliau ada 5. Minal asya'i, dari macam-macam. Wasuruju, tetapi ada solusinya. Bidhammatain, suruj. Jam'u sirajin, yaitu jamak daripada mufradnya siraj. Lampu-lampunya laha dari kegelapan yang 5 tadi,
khamsun minas sifat, ada 5 juga. Nah, jadi memang kegelapan ini ujar beliau ada 5, tetapi lampunya, penerangnya pun ada 5 minas sifati, dari sifat. 1, hubud dunya dzulmatun, cinta lawan dunia itu adalah kegelapan. Subhanallah. Cinta dengan dunia ini kegelapan. Apa gerang dunia itu? Sesuatu yang tidak membawa kita bahagia di akhirat, itu dunia. Ini dari macam-macam kaidah para ulama ulun miring ke sini, yaitu sesuatu yang tidak membawa kita bahagia di akhirat, itu ngarannya dunia. Nah, lalu cinta kepada itu maka membuat kegelapan dalam kehidupan. Li'annahu yuqa'u fi syubuhat, karena cinta kepada dunia itu akan menjatuhkan ke dalam syubhat. Kada ada jelas, halalnya kada jelas, haramnya kada jelas. Nah, kalau sudah masuk ke dalam syubhat, summa fil makruhat, kelak akan jatuh ke dalam yang dibenci oleh Allah. Nah, kalau sudah masuk karena cintanya kepada dunia ini, kepada sesuatu yang dibenci Allah, summa fil muharramat, akan jatuh, tergelincir, terjerembab ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jadi orang-orang yang terjerembab ke dalam sesuatu yang diharamkan oleh Allah, ini pangkalnya karena asalnya cinta dunia, cinta dunia. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi kita bersabda, hubud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia adalah kepala di setiap kejahatan. Cinta kepada dunia, ujar Nabi, kepala di setiap khati'ah, kejahatan atau kesalahan. Jadi muara dari segala kejahatan, muara dari segala kesalahan, itu kepalanya adalah cinta kepada dunia. Orang karena cintanya bersangatan kepada dunia, hakun aja menggawi, umpama berdagang mengurangi timbangan, mengurangi takaran, hakun aja menipu, ini macam-macam hal. Nah, muaranya, kepalanya itu karena cinta dunia. Ini hadis rawahul Baihaqi anil Hasan al-Basri. Qala al-Ghazali wa kama anna hubbaha ra'su kulli khati'ah, sebagaimana cintanya kepada dunia adalah kepala setiap kejahatan. Pabuhduha ra'su kulli hasanah, bencinya kepada dunia adalah kepala setiap kebajikan. Jadi bila orang yang sudah mulai kada tak cinta lagi lawan dunia, nah ini adalah kepala segala kebajikan. Dan Allah selamatkan kita bertahan. Dunia ini amun kita mati kena balik nama otomatis. Langsung balik nama. Ampun bini, ampun anak, ampun kada baanakan, ampun dang sanak, balik nama langsung. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Dunia nang kita perjuangkan sedemikian rupa itu berpindah balik nama menjadi ahli waris. Apa dunia ini memberi kita yo? Cuma 2,5 meter itu aja pemberiannya lawan kita, yaitu kuburan. Sisanya habis dipancai-pancai, dibagi-bagi orang. Makanya anjur Nabi, perhatikan, rancak kita dengar nih, bahwa amal anak Adam ini terputus kecuali 3. Di antara 3 itu apa? Sadaqatin jariyah. Ada kita nih harus peninggalan sedekah jariyah nih. Harus
ada, baik lewat ilmu, baik lewat harta, baik lewat anak yang kita didik sehingga dia menjadi orang yang saleh dan salihah. Kalau tiga hal ini kada kita miliki, maka kita bakal dalam penderitaan di alam kubur. Ayo, kalau kita masih punya kesempatan ada, jangan alasan untuk berjariah. Jangan kita ini merasa lelah mendidik anak agar dia menjadi hamba Allah yang saleh dan salihah. Khasiin wa khasiat rahimakumullah. Nah, lampunya apa? Supaya jangan gelap deh. Wasirajul lahat taqwa. Maka lampu bagi cinta kepada dunia itu adalah takwa. Ai al-ihtirazu bi ta'atillahi an uqubatihi, yaitu memelihara diri dengan taat kepada Allah, meninggalkan siksaan Allah. Nah, ya takwa itu. Apa caranya diri kita ini selalu terpelihara di dalam taat kepada Allah. Diri kita ini jangan sampai terjatuh ke dalam siksaan Allah. Nah, ya banyak istighfar kita nih. Kita akui bahwa kita ini kada akan pernah steril dari dosa. Bujuran lah. Kayak apapun hebatnya kita. Karena kita lain rasul, kita lain malaikat, pasti punya dosa. Ini yang sangat kita berharap besar kepada Allah. Sebelum wafat kita diberi Allah taubat. Sebelum wafat dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Banyak istighfar kita nih. Istighfar, salawat, istighfar. Dua tuh bang, sudah nang kita kulai. Banyak beristighfar, banyak bersalawat. Nah, amunnya kayak itu balampu aja kita. Balampu aja. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka lam tada' syai'an ittaqa Allah azza wa jalla. Sesungguhnya engkau tidak meninggalkan sesuatu sebab takwa kepada Allah azza wa jalla, illa a'taka khairan minhu, melainkan Allah akan memberikan kepada engkau yang lebih baik dari itu. Nah, jadi inilah ada sesuatu yang menjanjikan, tapi kalau kita ambil, kita jatuh kepada dosa. Kalau kita raih, kita keluar daripada takwa kepada Allah. Biar tinggalkan itu, walaupun kayaknya sangat manis dan menjanjikan. Percayalah jar Nabi, bila kita tinggalkan itu karena takut kepada Allah, Allah bakal mengganti yang lebih baik dari itu. Tetapi amun tatap kita ambil, tatap kita renggut, tetap kita raih, walaupun bertentangan dengan hukum Allah, maka benda itu pun tidak menjadi kebaikan, dan Allah tidak akan memberikan gantian yang lebih baik dari itu. Jadi perhatikan dulu lawan syariat. Boleh kada diambil ini? Amunnya lawan syariat menyatakan kada boleh, biar titik liur kita tinggalkan ya, karena takut kepada Allah. Percayalah jar Nabi, Allah pasti akan memberi engkau yang lebih baik dari itu. Ini janji Nabi. Khasiin wa khasiat rahimakumullah. Rawahul Imam Ahmad wa Nasai. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam An-Nasai. Wa dzambu dzulmatun. Dosa itu kegelapan. Oh, ini dosa, ini kegelapan. Jadi bila kita ini adalah ada dosa, nang dosa ini belum diistighfari, atau kita istighfari tapi istighfar kita belum sampai ke target meraih ampunannya atas dosa itu, maka dosa itu akan selalu membawa kegelapan di hati ini. Ini nang kita maulah kada tenang hidup. Ini nang maulah kita kada lapang pikiran. Ini karena dosa. Dan dosa ini ajaibnya kalau kada kita taubati, jalbu dzambin akhar, ujar para ulama, akan menarik dosa yang lain.
Ini dosa nak ada diampuni Tuhan, dia akan menarik dosa yang lain. Orang nih berdusta. Nah, untuk menutupi dustanya nih, maka berdusta ulang. Akhirnya bertumpuk. Ini dosa. Wasirajul lahu taubah. Nah, lampunya dari dosa itu bertaubat. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza akhta'a khati'atan, apabila melakukan kesalahan dengan satu kesalahan. Dia umpama hamba nih melakukan satu kesalahan, nakatat fi qalbihi, menjadi noda di dalam hatinya. Nakatat itu noda. Jadi hamba nih melakukan dosa, melakukan kesalahan, nakatat fi qalbihi, jan Nabi, menjadi noda di dalam hatinya, naktatan saudaa, yaitu noda nang hitam. Jadi hati ini nah gelap jadinya. Ya kada mau bahagia kita nih. Ya kada mau tenang hidup kita. Ya kada mau nyaman pikiran kita. Ini akibat dosa. Banyak istighfar, bertaubat kepada Allah. Dengan sendirinya Allah akan menghilangkan nuktah noda ini dan akan mengganti kepada kebahagiaan dan kegembiraan. Faidah huwa naza'a wastaghfara wa taba saqula qalbuh. Maka apabila dia berhenti, naza'a itu berhenti, taraka, wastaghfara dan dia beristighfar, wa taba dan dia taubat, saqula qalbuh, maka akan bening hatinya. Bening pulang hatinya. Tetapi wa in ada, jar Nabi, tetapi jika dia kembali mengulangi dosa itu, zida fiha, ditambah pada hatinya itu noda, hatta ta'luwa ala qalbi, sampai meliputi seluruh hatinya. Nah, dosa ini kayaknya nang menegah rizki, dosa itu. Mestinya rezeki kita ini datang kepada kita, maka membiluknya itu karena dosa yang kita lakukan belum tertaubati. Urusan-urusan kita kada dipermudah oleh Allah, ini karena dosa yang belum tertaubati. Makanya apabila dia melakukan pengulangan kepada dosa itu, maka bertambah padanya nuktah tadi, noda tadi, hatta ta'lu ala qalbi, sampai hatinya ini diliputi oleh noda hitam. Wahwaranu alladzi dzakarahu Allah Ta'ala. Nah, itulah karat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya bakarat hatinya, kada kawa lagi ma'rifat lawan Allah ini. Kenapa? Karena Allah ini suci, Allah ini kudus, suci, tidak akan tinggal di hati yang kotor. Makanya ujar Imam Ghazali, di antaranya dosa ini nang nyata dua hal, nang nyata. Satu, ada mutaufik an fi'li ta'at. Apabila dosa nih dilakukan seorang hamba, lalu dosa ini kada ditaubatinya, maka dia sudah kehilangan taufik Allah untuk melakukan ketaatan. Kada kawa laginya berbuat taat, itu akibat dosa. Kada ada taufik Tuhan untuk berbuat taat. Tahwai itu ketaatan, tapi kada kau menggawi. Tahwai itu ketaatan, tapi kada bisa mengerjakan. Itu akibat dosa. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, adamul qabul an fi'li ta'at. Adamul qabuli an fi'li ta'at. Ketiadaan diterima Tuhan pekerjaan taatnya karena dosa. Ini kayak dapat taufik terlihat, sembahyang sunat, puasa sunat, bilang luar biasa ibadah taatnya, tapi tetap kada diterima oleh Allah.
Kenapa? Sebab karena ada dosa yang tidak ditaubatinya atau dosa ini tidak diampunkan oleh Allah. Makanya sembahyang kita tuh pasti ada istighfarnya. Rabbi firli, minta ampun. Habis sembahyang, sunat muakkad mazhab kita Syafi'i mengucapkan kalimat astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Parak wajib udah itu yang sembahyang dibaca. Kenapa? Karena apabila kita beristighfar, maka sembahyang kita ini berpotensi diterima Allah. Nah, kalla ban rana ala qulubihim ma kanu yaksibun al-mutaffifin. Niaran ini karat atas hati mereka dengan apa yang sebab mereka kerjakan. Rawahul Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Nasa'i wa Ibnu Hibban wal Hakim. Nah, kemudian lagi selanjutnya wal qabru zulmatun. Kubur ini gelap, ujar Sayyiduna Abu Bakar Siddiq. Gelap gulita kayak kubur ini. Kita dibuat kayak mana? Allah tarik. Dibuka kain kapan kita di muha nih di hadapan ke kiblat, dicium makan hidung kita nih ke tanah, amun betambala dikusai dinding papannya tuh lawan tanah, nah dicium makan, dibuat kayaknya kita diulur ke alam kubur kali yang lahat, maka kubur ini gelapnya tak terperi. Tetapi percayalah, kata Sayyiduna Abu Bakar Siddiq, wasirajulahu, lampunya kubur itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi banyak kalimat ini supaya tarang kubur kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 100 kah? Ujungnya kayaknya Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Menerangi kubur kita. Hanggan kita juga kubur nih kayaknya. Nah, bacaannya la ilaha illallah. Ya, nah kita tahlilan hanggan arwah supaya kuburnya tarang. Nah, Urwiya annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, Nabi bersabda, innallaha ta'ala harrama 'alan nar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas api neraka man qala, orang yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi biha wajhallahi ta'ala. Kalimat itu dia ucapkan karena semata-mata menuntut dengan kalimat la ilaha illallah tadi wajhallah, zatnya Allah. Haram api neraka bila Anda kita mengucapkan ini semata-mata ikhlas karena Allah. Makanya kalimatul ikhlas la ilaha illallah. Amun hendak diharamkan Tuhan nah kita dari api neraka, ucapkan aja la ilaha illallah dengan berharap hanya kepada Allah. Haram jar Nabi kita dari api neraka. Hadisnya kada main-main, muttafaqun alaih, rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi kayaknya kita bujur-bujur ikhlas karena Allah, baca 3 kali waktu saurangan. La ilaha illallah. Aku hanya mengharap engkau ya Allah. Waridhaka matlubi. Hanya ridha engkau yang aku cari. Dengan kalimat la ilaha illallah. Anta maksudi. Hanya engkau yang aku tuju. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Kalau ini kita lakukan, maka Allah pasti mengharamkan kita dari api neraka. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, warwiya annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man qala, siapa yang mengatakan la ilaha illallah mukhlisan, hal keadaan dia mengatakan ini ikhlas, dakhalal jannata, pasti orang itu masuk surga.
Ah, ini aja kita. Jadi kayaknya kita nang kada ada mengharap apa-apa tadi Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mendengar Pang Nabi menyabdakan, siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah mukhlis, ikhlas, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Makanya kalimatul ikhlas ini, la ilaha illallah. Siapa aja yang membacanya tetap hebat. Ada orang tuh gila, tapi mengucapkan kalimat la ilaha illallah tetap hebat. Ini gilaan gila tadi, tapi gini la ilaha illallah, la ilaha illallah tetap hebat. Kakanakan mengucapkan kalimat la ilaha illallah tetap hebat. Orang nih 60 tahun durhaka lawan Tuhan, artinya kafir. Kemudian mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Tuhan kada peduli dosanya selama 60 tahun dalam kekafiran akan Allah ampunkan. Bayangkan kita yang kada pernah kafir mengucapkan kalimat ini dengan ikhlas, la ilaha illallah. Bukankah kita lebih berpotensi untuk meraih surganya Allah? Nah, ayo kayaknya kita di bulan Ramadan ini menghadapi buka puasa kah, berzikir kita. Nah, sekeluargaan 100 kali misalnya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, la bidzikrillah tatma'innul qulub. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hadis Nabi yang pertama tadi, haram dari api neraka. Hadis Nabi yang kedua, kita dipastikan masuk ke dalam surga. Mudahan Allah rahmati kita bereta. Nah. Lalu qalu ya Rasulullah, lalu sahabat bertanya, wahai junjungan semesta alam Rasulullah, fama ikhlasuha, apa ikhlasnya kalimat la ilaha illallah itu yang paling mendasar? Qala, beliau menjawab, an tahjuzakum antah tuhjizakum ahjaza yuhjiju tuhjizakum, yaitu bahwa engkau memelihara, kalian terpelihara, an kulli ma haramallahu alaikum, dari setiap apa yang diharamkan Allah atas kalian. Namun sudah memiliki la ilaha illallah itu nang paling ikhlas itu jar Nabi, kita kada lagi berkecimpung di sesuatu yang diharamkan Allah. Itu bujur-bujur ikhlas. Kada lagi kita ini di tempat-tempat yang diharamkan Tuhan. Muntung kita steril sudah berbicara dengan sesuatu yang bicara ini diharamkan Allah. Misal memfitnah, misal menggibah, misal mencaci. Nah, kada lagi kita terdengar muntung kita nih menggibah orang. Kada terdengar lagi kita memfitnah orang. Kada terdengar lagi kita mencaci orang. Kada ada. Yang ada adalah kalimat menyenangkan, kalimat menggembirakan. Itulah ikhlas sesungguhnya yang dihasilkan dari kalimat thayyibah la ilaha illallah. Khasyiin wa khasyiat rahimakumullah, rawahul khatib. Qila, nah ini hadis Nabi, sab'atu asya'atu nawwirul qabra. Ada 7 macam yang memberikan kubur itu bercahaya. Jadi ada 7 macam kubur ini tarang, kada gelap kayaknya. Tidak ada gelap kubur itu. Ada 7 macam untuk menerangi kubur. Awaluha 1, al-ikhlasu fil ibadah. Kita ikhlas di dalam beribadah. Ini kubur kita dengan ibadah dan ikhlas itu bercahaya, kada gelap kayaknya. Makanya minimal kita diucapkan lapas kalimat lillahi ta'ala. 1. Wasani, yang kedua birrul walidain. Orang itu berbakti dengan kedua orang tua. Bila orang itu mencukupi standar bakti dengan kedua orang tuanya, percayalah kuburnya tidak ada kegelapan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Wasalith, yang ketiga silaturahim.
senang mengilangi keluarga, senang menghubungi keluarga, kadang senang memutus hubungan tuh kada, senang menyambung silaturahim, senang menyambung kepada keluarga. Nah, pekerjaan itu nang nomor 3 akan membuat kubur kita bercahaya, tidak mendapatkan kegelapan. Warabi'u, yang keempat, Allah yudai'a umrahu fil ma'siyah, bahwa tidak menyia-nyiakan umurnya di dalam kemaksiatan kepada Allah. Jadi umurnya ini kadang diletakkannya di kesia-siaan dalam maksiat kepada Allah. Jadi banyak umurnya ini dihabiskan di pengajian, umurnya banyak dihabiskannya bertasbih, umurnya banyak dihabiskannya membaca Quran, bersalawat, beristighfar, kamakah misalnya, amun berpunya, umurnya dihabiskan untuk itu, maka percayalah kuburnya tidak ada kegelapan. Wal khamis, yang kelima, alla yattabi'a hawa, tidak mengikuti hawa nafsu. Nah, ini pun termasuk bagian orang yang kuburnya kelak tidak dalam kegelapan. Alla yattabi'a hawa, tidak senang mengikuti hawa nafsu. Wasadisu, yang keenam, ayyajtahida fi ta'at, bahwa dia bersungguh-sungguh di dalam melakukan ketaatan. Umpama kayak menuntut ilmu nih, sungguh-sungguh menuntut ilmu, serius-serius menuntut ilmu. Umpama ada ketaatan di hadapan kita, lakukan ketaatan itu dengan serius. Maka keseriusan kita di dalam ketaatan itu membuat kubur kita bercahaya, tidak di dalam kegelapan. Yang terakhir, wasabi'u ayuksira zikrallah, memperbanyak zikir kepada Allah. Nah, zikir kepada Allah ini bisa tasbih, bisa istighfar, bagian zikir aja ini. Bisa kalimat hamdalah, zikir juga ini. Salawat, zikir juga. Qiraatul Quran, zikir juga. Memperbanyak zikrullah, maka orang itu akan dihindarkan Allah dari kegelapan kubur. Nah, inilah 7 macam membuat kubur kita bercahaya. Sinul khasiat rahimakumullah. Kemudian wal akhiratu dzulmatun, ujar Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ini yang keempat, akhirat itu gelap. Likasratil ahwal, karena macam-macam banyaknya huru hara. Ahwal itu huru hara, jadi gelap kayaknya. Wasirajulaha al amalu salih, maka cahaya di akhirat itu adalah amal salih. Jadi amun kita nih selama hidup ada amal salih yang kita lakukan dan diterima oleh Allah, maka inilah yang kelak menjadi cahaya kita di akhirat. Kita kada taumpat huru hara, kada taumpat kepanasan, kada taumpat kayaknya kita ini matahari di atas bumbunan. Pokoknya kita di dalam ketenangan, kedamaian di akhirat. Karena apa? Karena ada amal saleh. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi bersabda, innallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta ayyuhada biruhsihi, bahwa diperlakukan dengan ruhsah ini, dengan kemudahannya. Jadi Tuhan ini cinta bahwa kita ini mengambil yang mudah. Kama yajibu ayyuhada bi azaimihi, sebagaimana wajib bahwa diambil dengan azaimihi, dengan kekuatannya. Nah, ini kita nih kayak mengangkat meja ini, nah dengan kekuatan mengangkat. Nah, ini sama dengan kemudahan itu. Misal pian nih musafir 2 marhalah, jangan 4 rakaat sembahyang, jangan ganal pahalanya amun kita jamak, baik jamak takhir atau jamak takdim, zuhur 2, asar 2. Cinta benar Allah daripada pian sembahyang asar 4 rakaat, zuhur tadi 4 rakaat.
Ulah dua-dua karena pian musafir. Allah cinta dengan perlakuan seperti itu. Ini kada katanjung tatap sembahyang zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, kayaknya madang isya pulang masuk hanya sama isya. Jangan. Amun kawa di jamak takhir atau jamak takdim, lakukan itu. Karena ini keringanan yang didatangkan oleh Allah buat kita umat Nabi Muhammad. Allah cinta kalau kita melakukan itu. Dikira pian harat kalau nang sembahyang nang tamam itu. Ini sekali ini sidin gak ada bisa. Nah itu lain kisah pulang. Gak ada bisa. Innallaha ba'asani bil hanifiyah as-samhah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus aku, jar Nabi, dengan hanif, dengan lurus, as-samhah, kurang lebih dinu Ibrahim, yaitu agama Nabi Ibrahim. Kurang lebih aja hidup kita nih, lurus-lurus saja kita. Itulah Rasul diutus untuk umat ini. Rawahu Ibnu Asakir. Warwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala Abdul Azaima, tunaikanlah dengan sekuat tenaga. Jadi sekuat tenaga, jangan hawai. Azaim itu ya sekuat tenaga. Apa aja serius bahasanya menggawi kebaikan ini. Waqbalur rukhsata, nah terima ujar Nabi rukhsah keringanan itu. Wada'un nasa faqad kafaitumuhum, dan tinggalkanlah manusia, maka sungguh kafai tumuhum, kalian itu dicukupkan dengan mereka. Artinya apa? Jangan selalu meletakkan harapan kepada manusia. Kenapa? Karena kekecewaan akan selalu kita temukan. Kalau kita sudah meletakkan harapan kepada manusia, maka kita sudah menciptakan kekecewaan dalam kehidupan. Letakkan harapan ini kepada Allah, maka kalian akan dicukupkan oleh Allah. Au kama rawahul khatib. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala man lam yaqbal rukhsatallah, siapa tidak menerima keringanan Allah, kemudahan Allah, kana alaihi minal ismi min jibali arafata, misla jibali arafata, maka orang itu akan mendapatkan dosa seperti gunung-gunung di Arafah. Bilanya kada menerima kemudahan nih. Misalnya nih pian ini Tuhan, kada kawa lagi puasa Ramadan, ada kalau kemudahannya kada puasa. Nah, jangan dikarasi bersiup-siup puasa. Bayar salitar baras gantiannya. Ambil kemudahan itu daripada pian sehari puasa upnama setengah bulan. Mana berdosa jar Nabi. Dosanya kayak gunung-gunung di Arafah kayaknya. Cinta Tuhan kada dapat. Pian ini nah, kada kawa lagi berdiri sembahyang, ambil keringanan berduduk. Bang, jangan dikarasi, mengarasi berdiri tapi lantang pas kada kawa sembahyang lagi. Nah, kemudahan-kemudahan ini diambil jar Nabi. Orang yang kada mengambil kemudahan Allah, maka baginya akan mendapatkan dosa seperti gunung-gunung Arafah. Rawahul Imam Ahmad. Wasiratu dzulmatun, yang kelima terakhir. Siratal mustaqim itu gelap. Wasirajulahul yakin, dan lampunya, penerangnya bagi siratal mustaqim itu adalah keyakinan. Wahwa, yakin itu tahqiqut tasdiq, membenarkan kebenaran, bil ghaibi, dengan nang kada dilihat, dengan menggaib, bi izalati kulli raibin, dan menghilangkan segala keraguan. Itu yakin. Nah, kita nih meyakini kalau Allah ini kasih sayang. Nah, yakini tanpa keraguan kasih sayang Allah itu. Walaupun kita kada melihat raib, gaib, kada melihat bagaimana bentuk kasih sayang Allah itu, tapi kita yakin Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun, yakin Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa yang dimiliki Allah, yang dimiliki makhluk Allah, seberapapun besarnya, maka dihadapkan dengan gafurnya Allah, maka dosa itu menjadi lenyap. Pada kawan,
Allah tetap Ghafur sebesar apapun dosa yang dilakukan hamba ini. Kada akan pernah merubah Ghafurnya Allah dosa-dosa yang dilakukan makhluk ini. Tinggal kita mau yakin dengan taubat kepada Allah, dan taubat kita yakin diterima oleh Allah. Kemudian wal maqalatul khamisah an Umar radhiyallahu anhu qala mauqufan alaihi aw marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ujar Sayyidina Umar kena laula du'aul ghaib la syahidtu al khamsi nafarin annahum ahlul jannah. Niscaya aku akan menyaksikan atas 5 golongan bahwa mereka itu ahli surga. Jikanya aku ini kada ada pengakuan melihat nang gaib, ujar Sayyidina Umar, aku pasti akan menyaksikan atas 5 golongan bahwa mereka itu ahli surga. Siapa-siapa yang dinyatakan Sayyidina Umar itu ahli surga. Nah, ada 5 golongan kayaknya. Insya Allah akan kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang setelah bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita sehat, afiat. Mudah-mudahan Allah berikan kita selalu kemudahan di setiap urusan, hajat-hajat yang terkabul dan dosa-dosa yang terampunkan, aib-aib yang tertutupkan fid dini wa dunya wal akhirah. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habibil aliyil qadril azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa 'amalan wa hudan wa taufiqan wa yaqina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa ma ta'ammadna wa ma akhta'na wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta ya muqallibal qulub thabit qulubana ala dinik wa ta'atik birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an maghfura wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa ilmana ilman nafi'a wa amalana amalan salihan maqbula wa rizqana rizqan wasi'an halalan thayyiba wahfadna wahfad man ma'ana minal bala wa min syarri kulli dishar innaka ala kulli syai'in qadir birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Faya ayyuhal mushtaquna ila ru'yati jamalih sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mohon maaf, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.